Baik, kita tiba di penghujung dua sisi. Ingin menjawab pertanyaan dari Bung Reza tadi, dari mana muncul 3 nama DPO ini? Asal muasal yang pertama kali, Pak Jogi mungkin masih bisa di-recall. Oke, baik, terima kasih. Jadi setelah kami ditunjuk sebagai kuasa hukumnya dan tersangka termasuk juga klien saya yang 5 berada di Polda Jabar, kami menemui penyidiknya dan welcome mereka kepada kami. Selanjutnya ada pemeriksaan tambahan terhadap mereka. Lalu dalam pemeriksaan tambahan itu pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepada mereka, apakah pemeriksaan yang dilakukan di Kepolisian Resort Cirebon Kota masih tetap atau ada perubahan. Tanpa ada intervensi dari kami, tanpa ada bisik-bisik, itu mereka dengan sengaja mengatakan kami mencabut seluruh isi BAP yang ada dibuat di Polres Cirebon Kota, dan itu bukan karena kemauan kami. Menurut dialog Anda kenapa akhirnya cabut? Kami hanya sifatnya mendampingi. Jadi di situ mereka dilakukan penyiksaan secara masif dan sudah dijelaskan orang-orang tuanya. Itu bukan omong kosong. Dan foto itu sudah tersebar sebelum kami menerima kuasa. Itu perlu dicatat. Foto para terpidana ini bonyok. Para terpidana udah bonyok-bonyok. Dipukul. Dan saya sebelumnya tidak tahu itu foto itu. Setelah mereka kami damping di Polda Jabar, dan kondisi mereka juga masih terlihat secara faktual. Ada bekas-bekas luka, dan bukan hanya saya, orang tuanya juga melihat itu. Tetap nama DPO dari mana? Nah justru itu, DPO ini siapa yang menciptakan? Sementara anak-anak itu tidak kenal terhadap mereka. Nah, ketika persidangan muncul dari mana? Anda nggak bisa mengetahui, nggak bisa mengingat. Justru ketika ditanyakan sama hakim kepada mereka, kenal tidak kenal. Jangankan itu, kepada 2 korban itu tidak kenal. Nggak terjawab ya Mbak Putri. Termasuk juga itu sperma. Sampai sekarang masih misteri milik siapa itu. Oke Mbak Putri, Anda mempelajari berkas ini yang lama kan ya. Bisa terdeteksi nggak dari mana munculnya 3 nama DPO ini ketika itu? Kalau di dalam berkas memang tidak bisa disebutkan dari mana, memang sudah ada namanya. Hanya pernyataan masing-masing dari para tersangka terpidana melakukan perbuatannya. Jadi di dalam BAP itu jelas tertuang si A melakukan ini, si B melakukan ini, si C melakukan ini. Kemudian sampai seperti olah TKP, si Saka naik motor, bonceng sama si Eka, kemudian si Sudirman ngapain, terus masing-masing mereka melakukan pemerkosaan. Bahkan bergantian, bahkan ada yang belum selesai sudah ditarik. Nah, apakah di dalam BAP ini bisa kita membayangkan adanya terjadi suatu pemaksaan kemudian sampai serapih itukah? Nggak bisa terbaca. Itu tidak bisa terbaca dengan saya juga, Mbak. Yang bisa menjawab ya ini Pak Jogi yang mengikuti dari awal, dan Bapak-bapak, benar-benar Anda merasa anak Anda dipaksa mengaku saat itu Pak Kosim? Ya, kalau anak-anak saya ngomongnya dipaksa, suruh mengakuin. Dan Anda yakin itu dengan pernyataan anak-anak Anda? Iya, dipaksa. Bahkan anak saya di Polda itu bersujud menyebut nama Tuhan. Saya bersumpah kalau saya rela mati kalau saya ngelakuin. Naluri orang tua. Baik ya Pak. Naluri orang tua menyebutkan bahwa anak Anda tidak melakukan itu. Melakukan. Pak Ari, saya ingin melanjutkan sedikit ini. Tadi terkait dengan bisa nggak ini dari satuan narkoba kan orang tua korban si Eki ini yang akhirnya kemudian melakukan penangkapan. Bisa nggak seperti itu Pak prosedurnya? Sangat bisa. Bahkan Sabara ataupun Kataut ataupun staf pun kalau diperlukan untuk melakukan penangkapan bisa. Apalagi antara satuan serse sama-sama. Tapi Pak, dengan kondisi bahwa anaknya menjadi korban pembunuhan, apakah tidak ada khawatir konflik of interest ketika dia melakukan penangkapan juga? Itu saya tidak sampai sedetail seperti itu ya, Bu. Itu tadi kan karena bapaknya narkoba yang meninggal sehingga di kemungkinan gregetan bapaknya sehingga dia eksesif kan melakukan tindakan itu. Itu bisa saja terjadi. Dan bisa. Mungkin kesalahan prosedural itu terjadi karena Bapak bilang gregetan tadi orang tuanya. Kesalahan prosedural itu mestinya kalau waktu itu kemudian dilaporkan pasti ditindak, Pak. Pasti ditindak. Dan ini tadi ya mengenai apa tadi ya? Mengenai orang digebukin tadi. Faktanya kan ada luka-luka kan? Saya tadi telepon Kapolda Jabar, ya Pak, yang untuk itu anggota yang jaga tahanan sudah kami sidang disiplin. Karena apa? Membiarkan tahanannya digebukin oleh tahanan yang lain. Bukan polisi yang menggebuk, tahanan sesama tahanan yang memukul. Hukumnya kayak gitu loh. Jangan melecehkan, itu kenyataannya kayak gitu. Jadi enggak, tadi kan pengakuan mereka digebuk oleh polisi. Bukan digebukin, tapi kan dia luka-luka kan. Betul.
betul luka-luka. Tapi saya tanya Pak Polda Jabar, apakah itu terjadi saya juga nggak ngerti ya, karena Kapolda ini kan yang ganti kan. Ya. Tapi laporan yang diterima, dia lihat file, kepala seksi tahanan yang situ sudah kena disiplin karena membiarkan ada tahanan ngebukin yang lain, saling tahanan, pukulin. bukan itu yang polisi ya. Ini fakta yang saya sampaikan. Itu. Tapi ini mereka juga menyampaikan fakta versi mereka ya Pak ya. Makanya itu fakta dengan fakta itu bisa dianalisis dengan lain-lain kan gitu kan. Seperti tadi ada dalil nggak kenal, sama-sama 55 harus kenal. Yang enggak dong. Ada juga itu tadi kan satu gerombolan yang nggak kenal satu sama lain, bisa saja dia bersama-sama melakukan. Dan mengetahui pun bisa juga. Mengetahui bisa kenal 55 itu. Itu jadi yang dalam praktek kayak gitu. Jadi tidak bisa berdalih dengan tidak saling kenal Pak Jogi. Saya masih ada waktu Mbak. Boleh silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya minta forum ini juga harus forum yang jujur supaya nanti masyarakat luas kan bisa memahami apa sih yang terjadi sebenarnya. Saya sebagai mantan polisi juga tidak mau juga polisi itu jelek. Tetapi apabila ada di tengah-tengah polisi ada yang jelek, itu harus dihukum. Itu dulu garis bawahin. Jangan kita membela anggota polisi yang sudah berbuat salah seolah-olah mereka tidak salah, akan terulang terus. Kepolisian akan jelek. Dan apa yang menjadi moto daripada Bapak Kapolri tentang presisi? Secara 4 poin saya bisa jelaskan bahwa setiap anggota polisi harus selalu bisa mengantisipasi dalam konteks prediktif apa yang terjadi di lingkungannya. Yang kedua harus transparansi dalam setiap tindakannya. Yang ketiga objektif dan berkeadilan. Jadi kalau sudah terjadi ada satu penyiksaan di kantor polisi, apakah itu berkeadilan? Due process of law itu harga mati dalam konteks penyidikan. Presumption of innocence jangan digeser menjadi presumption of guilty. Semua punya hak sama di hadapan penyidik. Itu aja kuncinya. Terima kasih Pak Jogi, Bapak-bapak, terima kasih Mbak Putri, terima kasih. Waktunya habis sayang sekali Mbak Putri. Satu pesan aja. Singkat. Saya hanya mau menyampaikan untuk semua pihak. Meskipun kebohongan itu laris cepat kilat, satu waktu kebenaran akan mengalahkannya. Baik. Kita sama-sama berharap kasus ini akan terbongkar seterang-terangnya, siapa yang jadi pelaku dan juga bertanggung jawab untuk kasus ini. Saya Juliandia, saya tutup 2 sisi malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.